Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmiati, mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan membuat video health coaching kepada pasien dengan diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak. Masih ingat dengan saya Pak? Selamat pagi suster. Siapa lagi nama atau suster? Maaf lupa. Saya Salmiati Pak, mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin. Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Alhamdulillah suster, sudah agak mendingan suster dibandingkan waktu saya baru masuk rumah sakit kemarin suster. Permisi Pak, Bapak bisa menyebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Herudin suster. Lahir tanggal 20 Desember 1975. Baik Pak, sesuai dengan kontrak kita hari ini, saya ingin melakukan health coaching kepada Bapak. Apa yang Bapak ketahui tentang health coaching? Kalau tidak salah ingat kayak semacam dikasih penyuluhan ya suster. Seperti yang kita bilang waktu minta tanda tangan persetujuan atau bisa suster jelaskan ulang suster. Betul sekali Pak, saya jelaskan kembali ya Pak. Health coaching itu merupakan suatu cara yang diberikan kepada pasien berupa pendidikan kesehatan yang sifatnya mendukung perawatan diri pasien. Tujuannya di sini Pak, untuk memberikan informasi dan dukungan dengan tujuan akhirnya berupa pasien dapat melakukan perawatannya secara mandiri. Coba Bapak jelaskan kembali apa itu health coaching. Health coaching merupakan pendidikan kesehatan yang diberikan kepada saya yang mendukung perawatan diri saya, misalnya supaya saya bisa melakukan perawatan secara mandiri suster. Betul sekali Pak. Kalau Bapak sudah paham, mari kita lanjutkan health coaching kita hari ini. Bagaimana Pak, Bapak bersedia untuk melakukan health coaching selama sekitar 30 menit ke depan? Dan apakah saya tidak mengganggu waktu istirahatnya Bapak sekarang? Iya, silakan suster, kita lanjutkan. Tidak mengganggu suster, karena belum juga saya mau istirahat. Kebetulan saya butuh juga teman untuk ngobrol-ngobrol suster. Bapak menderita penyakit apa dibilang oleh dokter? Dan kira-kira sudah berapa lama Bapak menderita penyakit ini? Dokter bilang saya menderita penyakit diabetes mellitus. Saya tidak tahu kapan kira-kira saya kena penyakit ini suster. Karena selama ini saya tidak pernah periksa suster. Baru kali ini saya berobat dan disuruh langsung opname suster. Betul sekali Pak, sesuai dengan rekam medis yang sudah saya lihat, Bapak betul didiagnosa oleh dokter dengan penyakit diabetes mellitus tipe 1. Oh, jadi Bapak baru mengetahui sekarang penyakitnya setelah datang berobat ke rumah sakit. Baiklah Pak, saya akan melanjutkan health coaching kita hari ini. Jadi, sebelumnya saya ingin bertanya, dari health coaching ini, apa kira-kira yang menjadi goalnya Bapak?
Saya ingin mengetahui lebih jelas mengenai penyakit saya, suster, dan bisa cepat sembuh, sehingga bisa cepat keluar dari rumah sakit, agar bisa berkumpul bersama keluarga di rumah kembali, suster. Bagus sekali itu Pak, semangat nih Pak. Semoga Bapak bisa cepat sembuh dan bisa berkumpul bersama keluarga. Dari health coaching ini, apa yang Bapak ingin ketahui tentang penyakit yang Bapak alami sekarang? Penyakit diabetes mellitus itu atau biasa disebut orang suster kencing manis. Itu suster dibilang dokter kadar gula darahku tinggi. Kalau tidak salah, gulaku tadi pagi diperiksa 140 suster. Itu pun sebelumnya saya disuruh puasa dulu baru diperiksa suster. Tapi waktu pertama masuk di UGD diperiksa hasilnya 300 lebih. Kalau tidak salah ingat Kak suster. Betul sekali Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak ketahui tentang penyakit yang Bapak alami sekarang? Saya ingin mengetahui ada beberapa macam penyakit diabetes mellitus itu, suster. Seperti tadi suster bilang, saya kena diabetes mellitus tipe 1. Karena saya pernah juga dengar ada 2 macam itu, suster, yaitu gula basah sama gula kering. Saya tidak sempat tanya dokter tadi karena tidak enak Kak, karena banyak sekali pasiennya dokter. Karena dokter mau periksa suster. Selain itu suster, saya juga ingin tahu apa sebabnya, terus kenapa bisa terkena penyakit ini suster, dan apakah komplikasinya suster kira-kira kalau tidak ditangani dengan penyakit ini, dan apakah komplikasinya suster kira-kira kalau tidak ditangani dengan cepat. Karena pernah Kak dengar orang cerita kalau penyakit ini sangat berbahaya, suster. Baik Pak, saya jelaskan ya Pak. Jadi penyakit diabetes mellitus itu ada 4 macam. Yang pertama itu Pak, diabetes mellitus tipe 1. Seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu gula kering. Jadi diabetes mellitus tipe 1 itu biasa dikenal dengan diabetes tergantung insulin. Karena sel-sel beta di pankreas memproduksi insulin terlalu sedikit atau tidak memproduksi sama sekali, sehingga penderita sangat memerlukan tambahan insulin dari luar. Kemudian yang kedua Pak, diabetes mellitus tipe 2 yang seperti Bapak bilang tadi, gula basah. Jadi diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan diabetes yang tidak tergantung insulin. Diabetes tipe ini berkembang ketika tubuh masih menghasilkan insulin tetapi tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga Pak, diabetes mellitus tipe lain. Ini merupakan diabetes yang disebabkan karena kelainan genetik, penyakit pada pankreas, kemudian bisa juga karena obat atau zat kimia, adanya infeksi, antibodi, kemudian sindrom penyakit lain yang ada hubungannya dengan diabetes mellitus. Kemudian yang keempat Pak, diabetes mellitus tipe gestasional. Ini merupakan penyakit yang biasa terjadi pada wanita hamil pada usia kehamilan 24 minggu dan setelah melahirkan gula darahnya kembali normal. Kalau misalnya ada keluarga Bapak bertanya tentang jenis penyakit yang Bapak alami, bagaimana cara Bapak menjelaskan kepada keluarga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pak? Iya, suster, saya akan mencoba menjelaskan mengenai penyakit diabetes mellitus itu. Dibilang suster tadi ada 4 jenis, suster. Yang pertama yaitu diabetes tipe 1, seperti yang ku alami sekarang, suster, yang biasa orang bilang gula kering atau diabetes tergantung insulin.
karena sel-sel beta di dalam tubuh tidak terproduksi sama sekali, sehingga pasien sangat butuh tambahan insulin dari luar. Yang kedua, diabetes tipe 2 yang biasa orang bilang gula basa, suster, atau diabetes tidak tergantung insulin, sus, di mana tubuh masih menghasilkan insulin tapi tidak cukup. Kemudian yang ketiga, diabetes tipe lain adalah diabetes yang disebabkan karena kelainan genetik, obat atau zat kimia, infeksi, antibodi, atau penyakit lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Kemudian yang keempat, sus, diabetes tipe gestasional, sus, adalah penyakit biasa terjadi pada wanita hamil pada usia kehamilan 24 minggu dan setelah melahirkan gula darahnya bisa kembali normal, sus. Mantap sekali Pak penjelasannya. Kalau penyebabnya Bapak bisa kira-kira jelaskan apa yang Bapak ketahui? Sus, kalau penyebabnya, suster, saya belum tahu, sus. Oh iya Pak. Kalau penyebabnya memang itu belum diketahui dengan pasti. Namun seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan tadi juga ada yang sempat Bapak jelaskan bahwa diabetes mellitus itu timbul karena pankreas tidak menghasilkan atau terlalu sedikit menghasilkan insulin, atau bila insulin tidak bekerja dengan normal. Jika ada yang tanya kepada Bapak misalnya, apakah Bapak bisa menjelaskan kembali apa penyebab dari diabetes mellitus seperti yang saya jelaskan tadi, Pak? Iya, suster, penyebabnya belum diketahui dengan pasti, tapi diabetes mellitus itu timbul karena pankreas tidak atau terlalu sedikit menghasilkan insulin, suster, atau bila insulin tidak bekerja secara normal, suster. Bagus sekali Pak penjelasannya. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak biasanya merasakan gejala seperti apa? Yesus, kalau gejalanya yang pertama itu saya merasa cepat lelah, sering kencing-kencing, suster, terutama kalau malam hari, sering merasa haus dan suka merasa lapar, suster. Tapi selama ini saya anggap biasa, sus, karena aku kira karena kecapean, Ji. Nanti ketika saya berobat di UGD karena lemas sekali, suster. Jadi itu istriku paksa saya untuk datang ke rumah sakit, suster. Oh iya Pak, yang Bapak sebutkan itu semua itu termasuk tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus. Selain itu Pak, ada lagi tanda dan gejala yang lain seperti ditandai dengan penurunan berat badan yang cepat, di mana penyebabnya tidak diketahui dengan jelas. Kemudian penglihatan kabur, mudah mengantuk, kesemutan, luka sulit sembuh, kemudian bisul hilang timbul, gigi mudah goyah dan mudah lepas. Kemampuan ereksi atau seksual pada pria itu biasanya menurun atau biasa orang sebut impotensi. Sedangkan pada ibu hamil sering terjadi keguguran dan bahkan terjadi kematian. Sedangkan pada wanita biasanya mengalami gatal pada kemaluan dan mengalami keputihan. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak punya keluarga yang menderita penyakit yang seperti Bapak alami sekarang? Dan apakah Bapak suka merokok? Yesus, ibu saya, suster, yang menderita penyakit ini, dan saya suka merokok. Tapi dulu, suster, waktu saya masih remaja, sus. Dan saya berhenti setelah menikah sekitar 2 tahun yang lalu, suster. Oh iya Pak, yang Bapak sebutkan tadi itu termasuk faktor risiko terkena penyakit yang Bapak alami sekarang. Selain dari itu, ada lagi yang Bapak ketahui, kalau ada bisa Bapak sebutkan?
Yesus, katanya sus kalau umur tak lebih nih 40 tahun, biasa banyak nih penyakit yang muncul sus. Mungkin salah satunya itu suster, sama gaya hidup yang tidak sehat dan kalau terlalu gemuk sekali suster. Betul sekali Pak. Selain dari itu, ada lagi yang lain Pak, yaitu karena kurangnya beraktivitas dan berolahraga serta kolesterol yang tinggi Pak. Oh, berarti kalau kurang beraktivitas dan olahraga sama kolesterol tak tinggi bisa juga berisiko kena penyakit DM sus. Jadi bagus ya kalau banyak yang bergerak atau berolahraga suster. Iya Pak, betul sekali. Tapi berolahraga dan beraktivitas itu juga jangan terlalu berlebihan Pak. Minimal itu dilakukan 30 menit dalam sehari, dan ini dilakukan secara teratur Pak, dengan intensitas ringan sampai sedang. Dan sebelum berolahraga sebaiknya Bapak melakukan pemanasan dan peregangan terlebih dahulu. Kalau boleh saya tahu, apa kira-kira bahaya jika penyakit ini tidak segera diobati Pak? Kalau yang pernah saya dengar sus, orang cerita kalau penyakit ini sangat berbahaya, apalagi kalau orang ada lukanya, bisa dipotong itu kakinya sus, dan bisa menyebabkan orang meninggal. Itu di suster yang ku tahu, makanya saya mau tahu apa bahayanya suster kalau seperti yang dibilang orang itu suster. Betul sekali Pak. Bahaya atau komplikasi dari penyakit ini jika tidak ditangani atau diobati segera, maka dapat menyebabkan gangguan pada otak seperti tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi. Kemudian biasa orang mengalami kelumpuhan Pak, atau biasa disebut dengan stroke. Kemudian bisa terjadi gangguan pada sistem saraf. Misalnya orang mengalami kesemutan, kemudian mati rasa dan kerusakan pada sistem saraf. Kemudian biasa juga orang mengalami gangguan pada ginjal. Biasanya orang mengalami gagal ginjal. Kemudian biasa terjadi serangan jantung juga Pak. Kemudian gangguan pada pembuluh darah perifer. Seperti yang disebutkan tadi, adanya luka yang susah sembuh Pak, khususnya pada kaki yang sering terjadi, dan bisa menyebabkan luka borok dan bahkan bau Pak, atau biasa orang sebut dengan gangreng. Kemudian bahkan bisa terjadi amputasi yang seperti Bapak bilang tadi, pasien biasa dipotong kakinya. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan pada kulit, di mana kulit itu kering dan mudah terjadi luka. Kemudian bisa juga terjadi gangguan pada gigi dan mulut, seperti karena infeksi bakteri dan penyakit pada gusi dan mulut. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan kepada Bapak, apa bahaya dari penyakit yang Bapak alami, bagaimana cara Bapak menjelaskan, dan Bapak bisa coba contohkan kepada saya. Yesus, saya akan menjelaskan kalau ini penyakit sangat berbahaya jika tidak diobati segera, karena dapat menyebabkan orang mengalami yang pertama itu gangguan pada otak seperti tensi darahnya tinggi dan bisa menyebabkan stroke atau lumpuh. Kemudian juga terjadi gangguan pada sistem saraf seperti kesemutan, mati rasa. Kemudian gangguan pada gigi dan mulut. Kemudian bisa juga menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, kulit kering, dan mudah luka. Dan adanya luka pada kaki yang sulit sembuh sus, dan bisa juga menyebabkan luka borok dan bau, bahkan kaki bisa dipotong sus.
Mantap sekali, Pak. Bapak sekarang sudah bisa menjelaskan kepada keluarganya Bapak ataupun orang lain jika ada yang bertanya kepada Bapak. Jika Bapak sudah mengerti, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kepada saya? Iya, ada Sus. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan sehingga tidak terjadi komplikasi terhadap saya, Suster? Bagus sekali pertanyaannya, Pak. Itu yang saya harapkan. Sebelum saya jelaskan apa saja yang cara mencegah diabetes mellitus yang Bapak sudah ketahui. Karena saya perokok, Sus, ya saya harus berhenti merokok. Kemudian juga tidak boleh juga terlalu gemuk. Terus harus berolahraga dan beraktivitas rutin, minimal itu 30 menit dalam sehari, Sus. Kemudian juga sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan dan peregangan terlebih dahulu, menjaga pola makan yang baik dan mengkonsumsi makanan yang sehat, Suster. Betul sekali, Pak. Pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terjadi komplikasi atau bahaya yang tidak diinginkan, yaitu selama Bapak dirawat, sebaiknya Bapak mengikuti anjuran dari dokter, perawat, dan petugas kesehatan yang lainnya. Terus jangan juga lupa, Pak, ingat pola 3J. Apa itu pola 3J? Yang pertama itu tepat jadwal makan, kemudian tepat jumlah makanan, kemudian yang ketiga tepat jenis makanan. Jadi selama Bapak dirawat, Bapak harus makan makanan dari rumah sakit. Jangan makan makanan yang dibawa keluarga tak dari rumah, karena itu sudah diatur dieta, Pak, sama petugas gizi. Untuk lebih jelasnya, Bapak bisa konsultasi kepada petugas gizi mengenai dietnya Bapak. Selanjutnya, nanti setelah pulang ke rumah, Bapak bisa melakukan seperti rajin cek gula darah, Pak, secara teratur, Terus bagusnya sebelum diperiksa, Bapak harus puasa dulu. Kalau saya boleh saran, Pak, Bapak lebih bagus kalau beli alat cek gula darah, dan ini ada dijual di tempat alat-alat kesehatan. Bapak bisa cek harganya di sana. Nanti cara pakainya Bapak bisa belajar sama suster sebelum keluar dari rumah sakit. Kemudian Bapak bisa melakukan pemeriksaan mata, minimal itu, Pak, 1 tahun sekali. Kemudian Bapak melakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan profil lemak. Contohnya, Pak, kolesterol, ada disebut HDL, LDL, trigliserida. Minimal ini Bapak lakukan 6 bulan sekali. Terus Bapak juga melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi 6 bulan sekali. Kemudian untuk mencegah terjadinya luka dan melakukan perawatan kaki, Bapak harus lakukan secara saksama. Jadi di sini Bapak harus rajin potong kuku, Pak, dan cara potongnya itu harus lurus, Pak. Terus pakai alas kaki yang nyaman, Pak. Bagaimana kira-kira Bapak menjelaskan ini kepada keluarga Tak, atau kalau ada yang tanya kepada Bapak cara mencegah agar tidak terjadi komplikasi atau bahaya yang seperti saya jelaskan tadi? Yesus, saya akan menjelaskan kepada keluarga saya atau kepada orang lain. Kita harus yang pertama itu mengikuti anjuran dari dokter, perawat, dan petugas kesehatan yang lain. Terus kemudian berhenti merokok, terus melakukan olahraga minimal 30 menit dalam sehari secara teratur dengan intensitas ringan atau sedang. Kemudian juga menjaga pola makan yang baik, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan ingat 3J, yaitu tepat jadwal makan, tepat jumlah makanan, dan tepat jenis makanan.
Kemudian juga melakukan pemeriksaan mata minimal 1 tahun sekali. Kemudian melakukan pemeriksaan kolesterol dan gigi minimal yaitu 6 bulan sekali. Kemudian juga mencegah terjadinya luka dan melakukan perawatan kaki dengan seksama, yaitu potong kuku, dan caranya itu motongnya harus lurus sus, dan memakai alas kaki yang nyaman. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga berat badan agar ideal sus. Bagus sekali Pak penjelasannya. Kalau Bapak sudah mengerti dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, jadi apa yang Bapak ingin lakukan setelah keluar dari rumah sakit? Iya, saya ingin melakukan pencegahan agar tidak terjadi komplikasi kepada saya, sus. Dan saya juga ingin sampaikan kepada keluarga saya tentang apa yang sudah dibahas tadi, sus, supaya keluarga saya bisa juga melakukan hal tersebut, terutama ibu saya, suster. Mantap sekali Pak rencana yang Bapak ingin lakukan. Apa kira-kira yang menjamin ke saya bahwa Bapak akan menjalankan rencana tersebut? Iya, insya Allah sus, saya akan menghubungi suster melalui WA ataupun telepon langsung sus setelah saya melakukan rencana tersebut. Saya sangat senang sekali mendengarnya ya Pak. Jadi nanti setelah pulang dari rumah sakit, Bapak akan mengirimkan informasinya via WA atau telepon kepada saya. Apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan health coaching pada pagi hari ini selama kurang lebih dari 30 menit? Sekarang saya merasa tenang dan tidak merasa khawatir ataupun cemas, suster. Saya sekarang lebih bersemangat untuk menjalani perawatan ini, sus. Kemudian juga saya bisa mengikuti anjuran-anjuran dari para petugas kesehatan di rumah sakit, suster, agar saya bisa cepat sembuh. Saya sekarang merasa tenang dan tidak merasa khawatir ataupun cemas lagi, suster. Sekarang saya lebih bersemangat untuk menjalani perawatan dan mengikuti anjuran-anjuran dari para petugas kesehatan di rumah sakit, suster, agar bisa cepat sembuh. Lega perasaanku sekarang setelah ngobrol-ngobrol dengan suster. Terima kasih banyak, suster. Sama-sama Pak. Oke, kalau begitu Pak, maka kita tutup health coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan keluarga. Mohon maaf jika ada kekurangan ya Pak. Nanti saya akan memberikan video animasi tentang edukasi diabetes mellitus seperti yang sudah kita bahas tadi. Nanti Bapak dan keluarga bisa menonton dan bisa juga membaca leaflet yang sudah saya berikan ke Bapak tadi, supaya Bapak bisa mempelajari kembali jika ada yang Bapak lupa. Oh iya, suster, terima kasih banyak, suster. Sama-sama Pak, terima kasih banyak juga Pak atas waktunya. Silahkan Bapak beristirahat. Saya pamit ya Pak, semoga Bapak cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, suster.